pagi Ibu Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Faisal Dewantara, alamat saya Jalan Gading 1 nomor 16 Pulisian Kabupaten Kendari. Saya selaku mediator yang telah bersertifikat. Sebelum saya memulai mediasi ini, saya ingin mengenal Bapak dan Ibu terlebih dahulu, mulai dari pihak penggugat. Nama saya Joko Suranto. Yang dalam ini saya sebagai penggugat. Untuk alamat Saya di Boyolali, Kecamatan Cepogo. untuk selanjutnya pihak tergugat. Nama saya Sri Rahayu, alamat Cepogo, Boyolali. Terima kasih. Sebelum mediasi ini kita mulai, alangkah baiknya kita membuat aturan terlebih dahulu. Silakan dari pihak penggugat untuk mengajukan syarat-syarat untuk bisa terlaksana mediasi ini secara baik. Kami mengikuti dari Bapak Mediator saja aturannya bagaimana. Kami mengikuti Pak Mediator. Terima kasih. Dari pihak tergugat. Sama saya juga mengikuti peraturan dari proses mediasi itu, Pak. Oke. Dari kesepakatan ini, dari saya mengajukan yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk mengutarakan perkataan yang bisa melukai satu sama yang lain. Yang kedua, mohon untuk menjaga emosi. Yang ketiga, bila mana pihak satu baru berbicara, mohon pihak yang lain untuk mendengarkan, begitu juga sebaliknya. Itu Pak, Ibu. Ya. Oke. Bahwa dalam mediasi ini saya juga meminta izin kepada pihak penggugat maupun tergugat bila mana memerlukan terjadinya kaukus mediasi secara kaukus, bagaimana untuk pihak penggugat, apakah diizinkan? Saya kira tidak bisa dilakukan secara kaukus saja, Pak. Dari pihak tergugat. Maksudnya kaos gitu apa, Pak? Jadi mediasi secara kaukus itu bila mana nanti ada data-data yang pribadi yang tidak bisa dari salah satu pihak itu diungkapkan secara umum, itu bisa secara intern atau tidak kita rahasiakan hanya dari salah satu pihak dengan mediator, seperti itu. Bagaimana, disetujui atau tidak dari pihak penggugat? Nah, maksudnya kalau pihak tergugat setuju kaukus atau bagaimana? Dari pihak tergugat setuju untuk bila mana dilakukan kaukus. Baik, kami ikut mediator saja. Ini telah disepakati bahwasanya di mediasi ini bisa dilakukan oleh GRM atau kaukus. Untuk selanjutnya, mohon untuk pada pihak penggugat untuk menjelaskan apa yang menjadi permasalahan, karena mediasi ini sebelum dilaksanakan melanjutkan perkara itu menurut Perma nomor 1 tahun 2016 para pihak wajib untuk dimediasi. Nah, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya mohon dari pihak penggugat untuk menjelaskan tuntutan apa yang diminta dari pihak penggugat. Baik, terima kasih Pak Mediator dan tergugat. Jadi dalam hal ini saya tidak membicarakan dalam pokok perkara, namun saya intinya saja memberikan penawaran kepada pihak tergugat bahwa intinya saya membeli tanah dan sudah saya bayar, namun pihak tergugat setelah melakukan perbuatan hukum di notaris tidak mau bertanda tangan. Nah, akhirnya sampai saat ini sertifikat tersebut belum beralih ke nama saya. Jadi poinnya saya minta untuk segera melanjutkan proses hukum jual beli. Begitu Pak Mediator. Nah, mohon dari tergugat untuk ditanggapi apa yang disampaikan oleh pihak penggugat. Untuk pertama itu kita itu meminjam, Bapak Mediator, meminjam uang dan akan kita kembalikan, bukan untuk bertujuan untuk jual beli seperti itu. Jadi apabila penggugat berkenan, kami akan mengembalikan pinjaman yang telah dipinjamkan penggugat pada kami, seperti itu. Kalau Untuk itu, tidak melakukan perbuatan jual beli seperti itu dari kita. nah kalau boleh tahu Ibu, untuk pinjamannya sejumlah berapa Bu? Pertama itu sebesar 150 juta.
Ya. Terus yang kedua itu untuk menutup pinjaman saya di BPL, saya juga hutang kepada penggugat sebesar 125 juta. Untuk pihak penggugat, tadi kan disampaikan dari pihak penggugat bahwasannya dia tidak menjual, tetapi hanya meminjam uang, yang mana pinjaman yang pertama itu sejumlah 150 juta, dan yang kedua untuk pelunasan bank itu sejumlah 125 juta. Jadi di sini terdapat 275 juta yang mana pihak tergugat itu akan mengembalikan. Bagaimana jadi begini Pak, itu hak dari tergugat kalau dia tidak mengakui kalau menjual. Setelah saya mengajukan gugatan itu, pastinya saya sudah lengkap bukti dan saksinya bahwa itu adalah mau dijual begitu mediator. Nah itu kalau mau memang mengembalikan itu sudah saya beri waktu lama, sudah 3 tahunan lebih nih Pak Mediator. Sudah ini sudah teman baik ya, saya tunggu, tetapi tidak ada etikat sama sekali. Nah, kalau memang janji saat ini janji lagi, nah itu belum tahu pastinya kapan. Jadi saya harus minta sama mediator, silahkan tanya ke tergugat. Nah itu kalau mau mengembalikan berapa dan waktunya berapa, itu saya minta kepastian, dan nantinya itu bisa dibikin kesepakatan bersama di pengadilan. Sedikit-sedikit sudah ada pencerahan ini. Jadi gini Bu tergugat, bahwasanya pihak penggugat masih membuka kesempatan untuk Ibu untuk mengembalikan uang sejumlah 275 juta dan 1 juta akan dikembalikan, begitu Pak ya, asalkan Ibu harus mengembalikan sejumlah 275 juta itu dengan waktu berapa. Jadi dari pihak penggugat meminta kepastian dari Ibu juga, karena dari yang disampaikan dari pihak penggugat itu kan Ibu sudah diberi waktu 3 tahun, tapi tidak ada realisasi. Nah di sini kita selesaikan secara baik-baik, karena di mediasi itu tidak semuanya menang, tidak ada kalah maupun menang. Kalau perkara ini tetap lanjut, otomatis ada yang kalah dan ada juga yang menang. Nah silakan tanggapan dari pihak tergugat. Mohon izin Pak Mediator, saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk melunasi itu, dan saya akan memberikan apa ya istilahnya, kalau bunga enggak sih, cuma ucapan terima kasih kepada penggugat. Kemampuan saya sebesar 20 juta. Pihak penggugat ini ada tali asih dari pihak tergugat, yang mana dia akan melunasi sejumlah 275 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan memberikan ucapan terima kasih kepada pihak penggugatan yang telah membantu melunasi utangnya sejumlah 20 juta. Gimana dari pihak penggugat? Baik, terima kasih Pak Mediator. Itu dulu sudah saya beri kesempatan, saya suruh mengembalikan pokoknya saja, yang penting nominal yang sudah saya keluarkan. Tapi sampai saat ini karena ini sudah masuk gugatan dan saya juga bawa pengacara juga, otomatis saya sudah keluar biaya dan rugi waktu juga. Soalnya saya orang bisnis, uang segitu kalau saya putarkan 300 juta 3 tahun itu sudah jadi berapa? Itu Pak Mediator suatu dua juga mungkin sudah paham, ya kan? Nah kalau ini ya saya permintaan itu paling enggak kalau minta sertifikatnya ditarik kembali ya saya minta 500 juta. Kalau memang tidak disetujui nggak apa-apa, nanti tetap lanjut perkara saja. Nah, Ibu, gimana Ibu? Ini dari pihak penggugat, dia meminta keseluruhan sejumlah 500 juta. Kalau untuk nominal itu terus terang kami tidak menanggung. Saya ucapkan ke Bapak. Jadi tidak ada titik temu ini, itu Pak. Ya saya ikut aja, yang penting saya sudah mengeluarkan uang itu ujungnya jual beli, akan tetapi dari pihak tergugat tidak mengakui kalau dijual beli katanya kami utang, sudah saya beri waktu lama. Nah, tetapi kalau memang itu mengembalikan ya saya minta
itu untuk ganti biaya saya yang sudah saya keluarkan. Kalau cuma 20 juta saya bayar pengacara aja sudah 50 juta. Terus rugi waktu. Mungkin kalau saya rugi kan ya tidak mungkin lah, masa saya harus merugi kan gitu. Sudah saya tolongin gitu, kalau sudah 3 tahun yang lalu belum minjam uang, pertama memang betul 150 dan terus pada akhirnya suruh lebih, terus akhirnya ini dijual aja gitu. Nah, semaksimalnya itu sekarang, jadi kan di pihak penggugat kan meminta 500 juta, semampunya itu berapa? Apakah hanya sekian atau bisa naik lagi? Ya 300 juta. Nah, berapa dengan maksimal? Ya 350. Jadi gini Pak, dari pihak penggugat, dari pihak tergugat sudah maksimal menyampaikan kepada saya, biasanya dia bisa membayarkan sejumlah 350 juta. Dengan pertimbangan tadi yang disampaikan Pak dari pihak penggugat yang menyewa kuasa hukum 50 juta ditambah 20 juta dari ucapan terima kasih. Jadi di sini bisa memberikan 350 juta. Bagaimana penggugat? 350 juta. Nah, itu nanti saya minta waktu, tapi jangan 3 bulan. Tapi Saya minta 2 bulan Pak. 2 bulan memang itu sudah ready 350 juta, baiklah saya terima. saya sampaikan Bu, dari pihak penggugat mintanya 2 bulan, bukan 3 bulan. Gimana? Ya Pak, akan nanti. Oke, jadi di sini sudah sepakat Pak. Beliau dari pihak tergugat siap membayar selama 2 bulan dan sejumlah 350 juta sesuai keinginan dari pihak penggugat. Oleh sebab itu mediasi ini kan sudah ada titik temu ini. Alhamdulillah, nanti kita buatkan akta kesepakatan perdamaian yang mana nanti saya sampaikan ke kedua belah pihak. Apakah ini nanti hanya sepakatan di bawah tangan atau sebagai penetapan? Saya ingin menjadi intimidasi pada Penetapan itu siap. Berarti habis ini kita buatkan akta kesepakatan, nanti ditandatangan kedua belah pihak. Nanti saya selaku mediator nanti saya sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar bisa dibuatkan akta jadi. Seperti itu Pak ya. Terima kasih sebelumnya. Mediasi hari ini sudah selesai dengan kesepakatan yang tidak ada yang dirugikan, semua menang, kita mendapatkan win-win solution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.